Hai semua, di sini kakak-kakak dari Antara Himatika 2020 akan ngasih materi nih tentang aproksimasi. Jadi, apa sih aproksimasi itu? Aproksimasi itu adalah pembulatan dari hasil operasi bilangan. Nah, pembulatan itu ada 3 jenis, pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, dan pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, yuk langsung aja. Nah, pembulatan ke satuan terdekat. Ini ada 2 cara nih. Cara yang pertama itu pembulatan ke bawah dan cara kedua adalah pembulatan ke atas. Misalnya nih ada angka 8,4. Kalau kita bulatin ke bawah hasilnya jadi 8. Kalau kita bulatin ke atas hasilnya jadi 9. Nah, lalu hasil yang terbaiknya kenapa bisa 8 ya? Nah, coba kita lihat tabel ini. Di tabel ini kita jadi tahu nih kenapa hasil yang terbaiknya tuh jadi 8. Karena dari jika bilangan di belakangnya itu 1 sampai 4, maka dia itu hasil yang terbaiknya adalah dibulatkan ke bawah. Sedangkan 5 sampai 9 itu akan dibulatkan ke atas. Jadi makanya di sini pembulatan terbaiknya ada yang jadi 8 terus ada yang jadi 9 gitu. Nah, daripada bingung kita coba ya. Jadi di sini 8,4 nih, ada 8,4. Angka belakangnya kan 4, maka dia pembulatan terbaiknya itu 8. Nah, kalau dia 3, maka pembulatan terbaiknya itu adalah 7 karena dia angka belakangnya 3. Nah, kalau 9,8 angka belakangnya 8 kan. Makanya nanti pembulatan terbaiknya dia bakalan jadi 10. Nah, kalau 11,6 berarti kan dia angka yang di belakang ini kan 6. Berarti dia lebih baik dibulatkan ke atas, yaitu jadi 12. Nah, lanjut yuk. Nah, kita bakalan masuk ke pembulatan ke puluhan terdekat. Caranya gimana sih? Masih sama kok, ada 2 cara juga nih, pembulatan ke bawah dan pembulatan ke atas. Nah, kalau pembulatan ke bawah, nih misalnya ada angka 14. Nanti jadinya 10. Kalau pembulatan ke atas, hasilnya jadi 20. Nah, kenapa hasil terbaiknya dia 10? Ya karena itu tadi. Karena nih, tetap angka di belakangnya ini yang berpengaruh. Jadi kalau jadi misalnya ada 2 angka nih. Nah, angka yang belakangnya ini tuh 1 sampai 4, dia akan dibulatkan ke bawah. Nah, kalau angkanya 5 sampai 9, maka dia akan dibulatkan ke atas. Itu. Yuk, kita coba nih biar nggak bingung. Nah, 170. 170 ini angka belakangnya berapa? 4 kan? Nah, karena dia 4, tadi kan aku bilang 1 sampai 4 akan dibulatkan ke bawah, dan kalau belakangnya 5 sampai 9, maka dia akan dibulatkan ke atas. Jadi kalau dia belakangnya 4, maka dia akan dibulatkan ke bawah menjadi 170. Nah, begitu juga 173. Karena 3 itu ada di antara 1 dan 4, maka dia akan dibulatkan ke bawah. Nah, beda lagi nih kalau angkanya 175 dan 177. Angka terakhirnya itu ada di antara 5 dan 9. Maka dia akan dibulatkan ke atas, yaitu ke 180. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembulatan ke ratusan terdekat. Caranya gimana? Hampir sama kok kayak 2 pembulatan yang lalu. Nah, sama kan, ada pembulatan ke bawah juga, ada pembulatan ke atas juga. Nah, kita pakai nih, misalnya ada angka 230. Nah, kita lihat angka belakangnya gimana. 0, 0 tadi kan nggak ada, nggak ikut. Terus 3 nih, ternyata angka belakang yang kedua ada 3 nih. Nah, 3 itu di antara 1 sampai 4 kan, makanya dia dipilih pembulatan terbaiknya adalah pembulatan ke bawah, kayak gitu. Nah, bisa dilihat kan dari tabel ini, tadi lagi pembulatan antara 1 sampai 4 dia akan dibulatkan ke bawah, sedangkan 5 sampai 9 akan dibulatkan ke atas. Ini ada soal lagi nih, wah
susah nggak sih ini caranya? Enggak, tenang aja, ini gampang banget ya. Kita lihat belakangnya. Nih, 5, 15. Kita lihat dua angka di belakangnya, 15. Ini 1. Nah, kalau 5 nih, 5 kita bulatkan. Tadi dibulatkan menjadi 2 kan berarti 2, 5, 20. Nah, 25, 20. Kita lihat duanya. Duanya kita bulatin lagi nih ke atas. Dia mempengaruhi atau enggak? Enggak kan? Karena dia kecil kan. Jadi dia dibulatkan ke bawah. Makanya dia hasil terbaiknya 2500. Nah, ini nih 226. 226. Kita lihat 6. Wah, iya nih dibulatkan ke atas jadi 230. Nah, tapi 230 ini tiganya dia termasuk apa ya? Dia termasuk angka 1 sampai 4 kan? Makanya dia nanti bakalan dibulatkan menjadi 200 gitu. Nah, kalau di pembulatan ke ratusan terdekat ini kita lihat dua angka di belakangnya ya, jangan lupa. Jadi misalnya angka terakhirnya ini 1. Nah, 1 ini ngaruh nggak ya ke depan? Enggak ngaruh. Jadi tetap 2, 3, 70. Nah, tapi 7 ini ngaruh nggak ya ke 3? Ternyata ngaruh. Jadi makanya dia pembulatan terbaiknya adalah 200, 2400. Nah, begitu juga nih yang 3579. Karena 9 ini berpengaruh, merubah menjadi pembulatan ke atas, maka hasilnya nanti 3580. Nah, 8 ini berpengaruh nggak sih? Berpengaruh kan 8 karena dia ada di antara 5 dan 9. Makanya pembulatannya ke atas menjadi 3600. Nah, karena materi udah habis, kita masuk ke soal-soal latihan ya. Nah, ini yang pertama, dari hasil timbangan diperoleh bahwa berat tomat adalah 148,91 gram. Tentukan yang pertama, hasil pembulatan kesatuan terdekat. Yang kedua, kepuluhan terdekat. Yang ketiga, keratusan terdekat. Nah, kan diketahui berat tomatnya 148,91. Karena 9 lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke atas. Jadi jawabannya adalah 149. Nah, terus yang kedua, kita akan bulatin ke puluhan terdekat. Karena di situ 8 lebih besar daripada 5, maka akan dibulatkan ke atas. Jadi jawabannya 180. Nah, terus kita akan bulatkan dia ke ratusan terdekat. Karena dia 4 dan kurang dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Jadi jawabannya adalah 100. Kayak gitu. Nah, terus soal kedua nih. Beban maksimal kargo mobil adalah 650 kg. Jika dibulatkan ke ratusan terdekat dengan pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik, maka beban maksimal yang berturut-turut adalah, wah kita harus ngecek nih, pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaiknya gimana. Nah, yang pertama kita akan nyari pembulatan dia ke atas. Nah, pembulatan ke atasnya berarti angka 5 tadi diganti 0 lalu ditambah 100. Jawabannya menjadi 700. Nah, karena akan dibulatkan ke bawah juga buat pertanyaan kedua, maka angka 5-nya itu diganti jadi 0. Jadi jawabannya adalah 600. Nah, yang pembulatan terbaiknya yang mana sih sebenarnya? Nah, karena tadi kan angka puluhannya itu 5, maka dia akan dibulatkan ke atas. Jadi jawaban yang benar adalah 700. Nah, ini soal yang ketiga. Berat badan Ibu Dayu 58,4 kilo. Jika dibulatkan ke satuan terdekat dengan pembulatan ke bawah, maka berat badannya adalah, kita akan membulatkan ke bawah ke satuan terdekat. Karena yang di belakang koma ini belakangnya 4, maka dia tidak akan berpengaruh apa-apa kan. Jadi dia tetap 58. Nah, jawabannya adalah 58. Nah, sudah selesai nih materi tentang aproksimasi. Terima kasih sudah mendengarkan.